Perkenalkan, nama saya Agnes Gloria Siombing. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengaruh Cara Pemberian Obat Terhadap Onset dan Durasi Obat menggunakan farmakologi sebagai tolak ukurnya. Obat adalah bentuk sediaan tertentu dari bahan obat yang digunakan pada organisme hidup dan dapat menimbulkan respon pada pemakainya. Kerja suatu obat merupakan hasil dari banyak sekali proses. Pada umumnya didasari suatu rangkaian reaksi yang dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama farmasetik, meliputi hancurnya bentuk sediaan obat dan melarutnya bahan obat. Yang kedua fase farmakokinetika, termasuk bagian proses invasi dan proses eliminasi. Invasi adalah proses-proses yang berlangsung pada pengambilan suatu bahan obat dalam organisme. Sedangkan eliminasi merupakan proses-proses yang menyebabkan penurunan konsentrasi obat dalam organisme. Yang ketiga ada fase farmakodinamika, merupakan interaksi obat reseptor dan juga proses-proses yang terlibat di mana akhir dari efek farmakologi terjadi. Tempat pemberian, cara pemberian, dan bentuk sediaan obat diatur menurut yang pertama, sifat fisika dan kimia obat. Yang kedua, munculnya kerja dan lama kerja yang diinginkan. Yang ketiga, tempat obat seharusnya bekerja. Perjalanan obat itu sendiri di dalam tubuh menjadi 3 tahap. Yang pertama ada absorpsi, distribusi, dan metabolisme ekskresi atau eliminasi. Obat dapat diberikan melalui berbagai cara, namun penentuan dengan cara apa obat diberikan kepada pasien sangat tergantung pada yang pertama, keadaan umum penderita. Apakah si pasien menderita penyakit yang berat atau tidak, sadar atau tidak, kooperatif atau tidak pada saat pemeriksaan dan pengobatan. Yang kedua, kecepatan respon yang diinginkan. Yang ketiga, sifat obat, stabilitas terhadap asam lambung. Yang keempat ada tempat kerja. Rute pemberian obat ada yang pertama oral, ditelan, sublingual di bawah lidah, bukal rongga mulut, paretral injeksi, IV ke dalam pembuluh vena, IM ke bawah lapisan otot, SC ke dalam lapisan kulit, IC juga sama ke dalam lapisan kulit, IA ke dalam pembuluh arteri. Ada intratekal ke dalam subarachnoid, topikal, induction digosok pada kulit, inhalation dihisap melalui hidung, kemudian topikal melalui anus pada kulit dan mukosa. Pengertian onset adalah waktu antara pemberian obat sampai menimbulkan efek. Untuk memberi efek terapi atau farmakologi, obat harus mencapai tempat aksi dalam konsentrasi yang cukup agar dapat menimbulkan respon. Ciri-ciri obat akan hilang bila obat meninggalkan tempat aksi baik dalam keadaan utuh atau setelah mengalami metabolisme dalam ekskresi. Nasib tablet di dalam tubuh setelah tablet ditelan akan masuk ke lambung dan menjadi granul kecil. Granul itu tersendiri terbagi menjadi zat aktif tercampur seperti bahan pengisi, pelekat, dan penghancur. Selanjutnya granul akan pecah dan zat aktifnya akan terlepas. Bila daya larutnya cukup besar, maka zat aktif tersebut larut dalam cairan lambung atau usus tergantung di mana zat aktif tersebut berada pada saat itu. Kemudian setelah zat aktif larut, proses absorpsi obat oleh usus dapat dimulai. Macam sediaan obat, yang pertama ada larutan. Larutan itu contohnya seperti sirup, obat kumur, injeksi, infus, dan lain-lain. Kemudian suspensi ada antasida sirup, ada serbuk seperti antibiotik cefadroxil, cefixim, amoxicillin, dan lain-lain. Ada kapsul contohnya seperti Hufabion. Ada tablet contohnya seperti Candesartan, tablet salut seperti bisoprolol, tablet salut enterik seperti Aspilet. Ya, obat dengan jumlah tertentu akan menghasilkan efek penyembuh yang baik dalam suatu pengobatan. Dan dengan rute pemberian obat yang benar adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar proses pengobatan dapat tepat sasaran dan tercapai dalam waktu yang singkat. Begitu presentasi saya pada hari ini. Jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Selamat sore, terima kasih.